Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran kasiran. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Alhamdulillah ja'ala bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin miftahiz zolam. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah berjumpa kembali dalam acara Cahaya Ilmu di channel TV Indonesia. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya dalam acara Cahaya Ilmu di channel FET TV Indonesia. Fa insyaallah dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan selalu kenikmatan fa insyaallah nikmat iman wal Islam. Tentunya sebagai manusia kita pasti ada dalam tempat salah dan dosa. Marilah kita selalu mengingat kesalahan kita dan selalu mengingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, terkhusus nikmat iman wal Islam. Pak insyaallah nikmat iman dan Islam ini selalu kita miliki ketika kematian menjemput kita. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman FET TV di mana saja berada, tentunya hari ini perjumpaan dalam acara Cahaya Ilmu. Kita mendapatkan ilmu atau kita tidak mendapatkan ilmu tergantung kita memfasilitasi waktu kita untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah fardu ain. Ketika kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, teman-teman FET TV di mana saja berada, pada kesempatan perjumpaan kali ini saya akan mengedepankan tema bagaimana kita menjadi manusia terpilih, yaitu manusia yang bersabar. Tentunya dalam kehidupan kali ini atau zaman ini atau masa yang kita rasakan banyak sekali kehimpitan dalam masalah ekonomi dan juga masalah sandang pakan pangan. Subhanallah. Dalam masalah ini tentunya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi manusia yang tidak keluar dari manusia yang bersabar. Bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, atas sesuatu hal nikmat yang Allah kurangi harus bersabar. Atas keputusan Allah, rezeki yang Allah kurangi kita harus bersabar. Atas harta yang kita miliki dan harta tersebut sampai hilang kita harus bersabar. Atas jabatan yang Allah berikan kepada kita, yang setingginya jabatan yang kita punyai ternyata Allah ambil, hilanglah jabatan, harus kita sabari. Jadi kehidupan dalam konteks era globalisasi dan teknologi masa modern akhir zaman ini, kita kembali kepada manusia yang harus termasuk golongan manusia yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu sabar tentang aliyah dunia. Yang kedua adalah sabar tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Kita manusia yang muslim dan muslimat
harus bersabar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersabar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah tersebut kita tinggalkan. Contoh, kita bersabar melakukan salat subuh, menunggu sebelum azan berkumandang salat subuh. Jam 4 kita masih tidur, umpamakan. Bangun setengah 5 kita sudah menunggu salat subuh, bersabar menunggu salat subuh. Dan orang-orang yang melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari umpamanya, dari setengah 2 bangun tidur, terus melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail, salat duha, salat hazatnya, salat tahajudnya, salat istikharahnya, salat tasbihnya, salat fajarnya, sunnah di dalam melakukan salat tersebut, orang tersebut melakukan, maka dia bersabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnahnya. Subhanallah, sampai menjelang salat yang dinamakan wajib. Dia bersabar melakukan salat wajib. Setelah salat wajib, dia bersabar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menambah daripada amaliyah dengan membaca Al-Qur'an. Bersabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya, ibadahnya selalu dilakukan dengan setulus hati dan dengan niat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Zala zalalu, yang dinamakan manusia bersabar pada hakikiyah. Manusia bersabar pada hakikiyahnya adalah manusia yang selalu mengedepankan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah memberikan predikat manusia yang bersabar, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bersabar kategori yang pertama adalah atas kenikmat Allah berikan kepada kita, nikmat zahiriyah dan juga nikmat batiniyah. Sandang pakan pangan, kita bersabar kalau kekurangan. Kalau kita kelebihan, bersabar untuk mengeluarkan infak dan sodakoh atau zakat yang kita keluarkan tentang daripada rezeki yang kelebihan. Bersabar yang kedua adalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan tulus dan ridho kepada Allah melakukan ibadah tersebut, kita isi dengan kesabaran. Banyak orang yang tidak sabar, banyak orang yang tidak melakukan ibadah tersebut karena dia terhimpit oleh waktu-waktu untuk melakukan aktivitas duniawiyah yang dia kejar Allah dunia saja, tidak mengejar yang dinamakan kehidupan akhirat. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman VTV di mana saja berada, tentunya pertemuan kali ini, yuk, manusia adalah butuh untuk melakukan ibadah, tetapi ibadah yuk kita kategori dengan ibadah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kalau kita selalu bersabar, Allah akan berserta kita di dunia dan akhirat. Maka Allah akan memberikan anugerah kepada kita yang besar, yaitu manusia yang tergolong manusia bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Insya Allah kesalahan milik saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tahiyatum fiha salam wa akhirina kalamina, akhir kalam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa melakukan ibadah di setiap waktu yang Allah wajibkan dan sunnahnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.